Oke. Langsung kita mulai aja ya. Eh, Selamat pagi semuanya. Kita langsung ke materi hari ini itu uh, kita share screen. Oke. Selamat lagi. Oke. Jadi ketika kita ngomongin uji hipotesis, kedengeran kan ya suara aku kayaknya? Oke, ketika kita ngomongin uji hipotesis, itu wajib. Kalau misalnya ditulis di lembar jawaban gitu ya, kalau esai buat nanti di UAS, tulis sebenarnya yang paling inti itu adalah ini, hipotesis, alfanya, statistik ujinya, aturan penolakan, dan kesimpulan. Tapi kalau ada tujuan, biasanya tuh dosen akan memberikan nilai plus gitu. Kayak tujuannya tuh untuk menguji apa gitu. Nah, biasanya dalam penelitian apapun itu biasanya mau diuji itu ditaruh di H1, di hipotesis alternatifnya gitu biasanya. Tujuannya ditulis, hipotesis, tingkat signifikansi atau alfanya ditulis. Kalau nggak ada di soal diminta berapa alfanya, itu biasanya kita pakai 0,05. Terus statistik uji itu kayak misalnya Z hitung dan T hitungnya yang digunakan di PSD ini. Terus aturan penolakan itu biasanya ditulis kayak gini. Tulis saja aturan yang berlaku di materi itu apa. Kayak tolak H0 jika bla 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 gitu. Itu ditulis. Nanti ada latihan soalnya sih. Terus yang terakhir kesimpulan. Ini bagian yang paling sering orang missing, tapi kayak ini tuh penting banget. Nah, kalau ini nggak ada, kesimpulan nggak ada, biasanya langsung mengurangi setengah poin dari soal. Kayak bayangin capek-capek udah ngerjain dari hipotesis sampai ngitung ini semua, tapi gara-gara nggak nulis kesimpulan, kehilangan setengah poin, karena kesimpulannya nggak ada. Nah, biasanya kesimpulan itu ditulisnya, kalau misalnya kalian juga udah belajar ya, kalau misalnya H0-nya ditolak, itu biasanya ditulisnya terdapat cukup bukti untuk menolak H0, gitu. Tapi kalau H0 tidak ditolak, itu tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Jadi terdapat cukup bukti dan tidak terdapat cukup bukti, gitu, ditulisnya. Oke. Terus ini wajib ditulis yang di online ini, tapi kalau yang di tujuan itu nilai plus tambahan. Berarti kalian ngerti sama yang mau diujikan gitu kalau tujuannya ditulis. Gitu. Oke, sekarang ke ke rumusnya. Ada satu populasi, ada dua populasi. Di sini bisa ditulis sama dengan H0 ya semuanya. Iya sih sama dengan bisa, tapi biasanya juga kalau misalnya yang satu arah gini tuh bisa ditulis gini juga di ininya kayak lebih dari sama dengan gitu. Kadang bisa begitu. Kalau yang ini ya tulis aja lawannya kurang dari sama dengan gitu. Itu bisa ditulis kayak gitu juga. Aku banyak nulisnya kayak gini sih, kayak yang diumumin ini gitu. Karena lebih formal aja. Tapi kalau mau nulis sama dengan ya nggak apa-apa kok, orang at the end of the day kita yang diuji tuh H1-nya gitu. Nah, terus buat aturan penolakannya, kalian udah baca juga. Sebenarnya apa ya, kayak agak tricky. Ketika kita lihat di catatan, itu pada dasarnya pasti kalian lihatnya tuh gini, minus Z alpha langsung. Dan buat yang Z, ini fokus ke yang tabel distribusi Z dulu ya. Dan buat yang, sorry, dan buat yang
Dan buat yang ini, yang upper tail, yang kanan, itu gini. Nah, tapi nanti kita juga ketemu sih di soal kayak ini tuh confuse. Baca tabelnya tuh nggak begini gitu loh ketika kita mau baca tabel langsung. Nah, maka dari itu supaya kalian nggak ketukar-tukar dan mengingatnya bisa lebih baik, jadi ditulis di sini deh. Atau gini, kita kan tadi punyanya itu Z hitung atau aturan kalian lihat di buku atau mungkin di rangkuman cutting atau ya kalian lihat dimanapun pasti mungkin ada yang begini. Z hitung kurang dari Z apa. Kita ngomongin yang ini dulu ya, yang lower, yang sisi kiri. Nah, biasanya ini. Nah, tapi kalau buat tabel distribusi Z, kalian bisa mengambil bisa mengambil trik rumus kayak kalian nulisnya tuh jadi Z min Z alpha. Nah, min Z alpha di ini tuh di tabel ketika kalian baca tabel tuh min Z 1 min alpha yang dimaksud kayak gitu. Nah, ini nanti sama dengan Z alpha. Gitu. Jadi kalau buat tabel distribusi Z, intinya rumus yang mungkin ada di buku atau di catatan itu maksudnya di sini kalau buat tabel distribusi Z adalah 1 min alpha. Kalau buat distribusi T, dia enak langsung, dia bisa langsung alpha. Kenapa kayak gini? Nanti kita ngeliat tabel ya. Karena kalian harusnya udah belajar bentuk distribusi Z dan distribusi T. Jadi itu sih yang perlu dinotet. Aku juga kadang bingung sih. Maksudnya header gitu loh kan. Kalau udah lama nggak nyentuh ini. Kalau yang tabel distribusi Z tuh harus 1 min alpha gitu maksudnya. Buat aturan penolakannya. Sebenarnya aturan penolakan paling enak atau ketika kalian ngerjain tugas kelompok atau di software itu pakai aturan yang kedua yang p value kurangi alpha. Apapun itu bentuk ujinya pasti selalu mirip-mirip. P value kurang alpha, 2 kali p value kurang alpha buat yang two tail gitu. Kayak selalu mirip-mirip. Tapi kan kalau misalnya di dalam soal ujian di UAS gitu kan nggak bisa ngeliat tabel kayak p value tuh susah didapat, apalagi distribusi D. Kalau misalnya cuma pakai tabel. Gitu. Jadi ya mau nggak mau pakai yang aturan ini gitu. Oke, kalau buat cases per casesnya itu mirip sama CI, mirip-mirip juga. Kayak variansinya diketahui, variansinya tidak gitu. Kalau variansi populasinya tidak diketahui, pasti kita pakai distribusi T, terus pakai gunakan punyanya si sampel gitu. Habis itu ini juga sama ya. Itu. Logiknya gimana ya? Kalau misalnya supaya kalian mengingatnya gini. Kalau misalnya sampelnya besar, kalau misalnya sampelnya besar lebih dari 30, itu pasti pakai Z. Yang jadi masalah adalah kita pakai variansinya dari populasi atau kita variansi dari sampel. Ya lihat aja di soal diketahui nggak variansi populasinya. Kalau diketahui ya pakai variansi populasi, pakai ini, kayak ini. Kalau nggak diketahui gimana? Pakai yang ini. Nah, ketika kita nemu kasusnya itu kurang dari sampelnya sedikit, kita pasti pakai distribusi T. Yang ini juga sampelnya sedikit, itu pakai distribusi T. Cuman kalau ini, karena kita tahu variansinya tidak diketahui, yang membedakan adalah apakah ininya variansi populasinya itu dianggap sama apa enggak gitu kan. Kalau dianggap beda, ya pakai yang ini. Tuh. Kalau dianggap sama, bisa pakai ini. Atau dianggap berdistribusi normal populasinya. Gitu sih. Cara bedain Z dan T gampang banget. Tinggal lihat sampelnya banyak apa enggak sedikit gitu. Terus cara dari ya intinya gitu sih cara ngebedainnya gitu. Kalau yang ini apa? Jarang dipakai sih jujur. Ini sampelnya banyak bener kan pakai Z. Cuman variansi populasinya unknown, jadi pakai S. Tapi dan juga di sini pakai distribusi populasi tidak diketahui, dia pakai ini. Tinggal dilihat aja ya soal kasusnya kayak gimana. Apa ya?
Ini tuh kalau aku lupa kalau yang ini tuh dikasih rumusnya apa enggak di UAS biasanya, nggak tahu tuh. Kayaknya dikasih sih, tapi nggak tahu ya, yang pasti dikasih tuh CI. Jadi kalian tinggal ngapalin kriteria-kriterianya aja. Kalau yang ini, jujur aku lupa. Udah 2 tahun yang lalu juga sih. Oke. Jadi itu buat yang 1 men. Kayak gitu kurang lebihnya. Ini rangkumannya jujur enak banget sih, tinggal dilihat aja kalau mau ngerjain sesuatu. Oke, kita lanjut dulu. Kalau misalnya yang 2 populasi, mirip juga sih aturan penolakan dan sebagainya. Kalau yang Z, kita make sure ini 1 min alpha, 1 min alpha. Kalau misalnya kita buat T, kita tinggal aturan penolakannya kayak yang ini, kurang dari min Z min T alpha. Kalau yang ini tinggal langsung T hitung lebih dari T alpha. Kalau yang ini kalau yang sama dengan itu dibagi 2. Kita pasti udah pernah ketemu alpha per 2 kan di confidence interval, kalian ngomong alpha per 2. Sebenarnya kenapa alpha per 2 tuh karena daerah penolakannya tuh ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Kalau yang ini daerah penolakan tuh misalnya gini distribusi. Kalau yang ini ya, kalau nggak apa-apa. Misalnya gimana ya? Kita ngomongin distribusi T aja kali ya. Misalnya T hitungnya di sini. Terus nanti dapet tabel T alfanya tuh di sini. Ya, apakah hasil T hitung kita masuk ke daerah penolakan yang ini? Kan enggak ya. Jadi hipotesis 0 gagal ditolak. Oh iya, noted. Kalau nulis kesimpulan itu jangan H0 diterima ya. Kayak jangan. Tapi harus kalau bisa gagal ditolak. Meskipun secara kaidah bahasa Indonesia ini mirip, tapi beda. Nggak bisa. H0 diterima tuh apa gitu, nggak bisa. Jadi jawabnya H0 gagal ditolak gitu ya. Jangan begini. Gitu. Oke. Rumusnya sebenarnya sama sih. Yang 2 populasi juga. Cases per casesnya kalau kalian lihat mirip sama yang 1 men. Itu kayaknya untuk rumus ini aja sih. Gitu. Overall aku lebih suka uji hipotesis karena lebih jelas daripada yang confidence interval. Aku kurang suka. Dan sampling. Oke? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita bisa mulai ke latihan soalnya. Itu. Bentar. Oke. Kita mulai ke latihan soalnya. Ini aku nggak commit kan ya? Takut deh. Oh nggak. Oke. Kita lanjut. Bahas 3 atau 4 soal aja sih. Kayak, oke, kita mulai. In the American Heart Association, KED ya kalau di sini, Ikatan Dokter mungkin, apa bukan? Oke. Jadi, if a random sample of 225 male meditate for 8.5 hours per week. Jadi kan udah pasti ya N-nya 225. Pakai apa ya? Ini. Udah pasti ya N-nya 225. Terus di sini dibilang dia tuh dari sampel itu meditate-nya 8,5 hours per week. Dan itu adalah X bar-nya. Rata-rata di sampel ini tuh itunya meditate-nya itu 8,5 jam per minggu. With a standard deviation of 2 point. Oke. S-nya standard deviasi 2,25. That suggest that on average, berarti kan on average udah jelas yang diuji adalah men kan.
on average, man who use them meditate more than 8 hours per week. Oke, jadi ini sebenarnya udah obvious banget ya. Yang diuji apakah oh ya, biasanya kan tadi aku udah mention ya, kalau misalnya yang diuji itu kebanyakan ditaruh H1. Kalau misalnya nggak disebutin secara eksplisit hipotesis alternatifnya apa. Jadi ya udah pasti H1 itu H1 itu yang diuji, yang diminta di sini. Dan di sini yang diminta adalah on average, secara rata-rata pastikan men who use TM meditate more than 8 hours per week. Berarti kan gini kan H1-nya dari kalimat ini diuji. Itu H1 yang gini. Berarti kalau H1 yang gini, kalian bisa nulis H0-nya itu sama dengan atau kalau misalnya kalian mau tulis mu kurang dari 8, it's okay sih. Kurang dari sama dengan. Asal H0 tuh cirinya pasti ada ini, ataupun ininya. Ada sama dengannya gitu. Itu ciri H0 pasti. Itu. Terus berarti 8 yang diuji itu adalah mu 0-nya. Oke, kalau udah begini sih, nah ya kita tinggal ciriin aja. Dia ukuran sampelnya lebih dari 30, variansi ini tidak diketahui. Terus apa lagi? Kita lihat dulu di ciri-ciri ini. Satu populasinya gede, pasti pakai Z. Terus habis itu variansinya tidak diketahui. Udah pasti yang nomor 1, yang gampang banget itu. Oke, tinggal dimasukin aja. X bar 8,5, mu 0,8, standar deviasi 2,25, terus sama N-nya akar 225. Tinggal dihitung pakai kalkulator. Udah gitu udah tinggal dihitung, Z hitungnya 3,33. Gitu. Z hitungnya 3,3. Oh iya, tujuan. Kalau aku belum ya, aku contohin satu. Tujuannya itu aspek-aspek yang ditulis. Tujuannya itu untuk menguji apakah nulis aku sebut aja. Jadi tujuannya itu adalah untuk menguji apakah laki-laki menggunakan TM meditate lebih dari 8 jam per minggu. Itu tujuannya. Habis tujuan, ditulis hipotesisnya apa, tulis statistik ujinya apa, tulis taraf signifikansinya apa, terus tulis aturan penolakan. Nanti di akhir kesimpulan. Ini kesimpulannya kurang banget sih. Oke. Taraf signifikansinya nggak ada, kita pakai 0,05. Terus habis itu aturan penolakannya di sini juga. Nah, ini kita latihan di sini. Tolak H hitung jika Z hitung kurang lebih dari min Z alpha kan. Tadi. Lebih dari min Z alpha. Ini loh, ini apa ya? Oh, sorry, ini upper. Oke, berarti kalau upper tuh yang ini. Z hitung lebih dari Z alpha. Bener kan? Atau yang ini, p-value kurang dari alpha. Nah, ini daerah penolakan, documentation di sini. Nah, kan benar di sini tuh dia digunakannya. Oke, kita ke tabel ya. Mana. Duh. Oke, kita ke tabel supaya bisa kelihatan. Z hitung lebih dari Z alpha. Alpha-nya tadi 0,05 ya. 0,05. Mana 0,05? Nah, 0,005 ini adalah ini nih kalau misalnya di sini. Nih, yang ini, yang dikuning-kuningin, kelihatan lah ya. Itu nilainya ada di 0,05 kan. Sebenarnya jadinya itu Z alpha, Z 0,05 itu adalah nilai tengahnya ya. 1,645. Minus 1,64 sama minus 1,645. Ini nilai tengahnya adalah segini. Ya kan? Bener kan? Nah, minus kan? Nah, jadi kalau nilai yang negatif di tabel itu sebenarnya hasilnya sama kan, kayak gimana ya?
yang 1 min alpha yang ini, sama ya alpha itu nilainya mirip kan. Ini versi kalkulator distribusi Z ya, kalau kita baca tabel nanti juga segini. Atau kita baca dulu deh, ini nanti dulu. Ini kita baca dulu ini, kita udah punya ini, ya kan? Kita udah punya ini. Terus sekarang kita cari dulu yang Z1 min alpha, yang ini. Kita lihat Z1 min alpha itu Z 0,95. Kita cari lagi nilai 0,95 di tabel. Ini, yang dikurang ini. Berapa? Sama kan? 1,645. Sekilas ketika kalian melihat nilainya sama kan, cuman beda di minus dan di positifnya aja, keduanya ya kan. Nah, karena bentuk distribusi Z itu kayak gini, maksudnya gini, yang ketika kita ngomongin yang positif di tabel distribusi Z itu jatuhnya adalah nilai dari 1 min alpha. Nah, ketika kita ngomongin minus, itu adalah ngomong nilai alfanya, jatuhnya, kasarnya. Tapi kayak gitu kayak apa sih? Bikin bingung aja gitu kan. Kalau kalian mau langsung Z alpha, kalian pastikan ininya dihilangin aja minusnya. Karena simetris gitu sama kan hasilnya ini Z kritisnya. Nah, tapi kayak gitu tuh kayak nggak banget, nggak apa ya, bakalan bingung soalnya nanti gitu kalau kayak gitu kurangi minusnya. Nah, makanya itu karena bentuk tabel distribusi Z gini, sementara kalau kita lihat area yang ini untuk nilai yang positifnya ya, nilai positif yang kayak gini, yang nggak ada minus-minusnya. Itu bentuknya jelas kayak gini kan, 1 min alpha, dan biasanya ini yang dibiru-biruin ini itu adalah 1 min alfanya, dan yang ini adalah alfanya. Kalau tabel distribusi Z kan kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat tabel distribusi T di tabel, alfanya yang ini. Itu, ini alfanya. Makanya kita kalau ngomongin distribusi Z, kita pasti ada 1 min alpha. Kalau ngomongin distribusi D, kita langsung pakai alpha. Karena daerahnya ya begitu di tabel. Itu, makanya kayak gitu. Jadi, saranku, mendingan kita tulis, kan tolak Z hitung jika tolak H0 jika Z hitung lebih dari Z alpha. Z 0,05 sama dengan Z 1 min 0,05. Oh gini. Kan gini tolak hitung jika ini dulu deh. Ini dulu. Kita biasanya gini kan. Ini berarti sama dengan Z 1 min alpha sama dengan Z 1 minus 0,05 sama dengan Z 0,95 sama dengan berapa nih? 0,1645 gitu kan. Sama dengan ya gitu, 1,645. Gitu deh makanya. Jadi titik kritisnya itu adalah 1,645. Gitu. Kenapa distribusi Z kita pakai aturan 1 min alpha, dan kenapa distribusi T kita bisa langsung alpha dari sini, dari yang seperti ini. Oke, sekarang kita udah tulis aturan penolakannya. Sekarang habis aturan penolakan biasanya apa sih? Kesimpulan ya. Di sini kesimpulan. Enggak sih, ini masih aturan penolakan. Kesimpulan nanti di bawah lagi. Kesimpulan di sini. Cemas lo ya, kesimpulan jangan sampai skip. Nah, tadi Z hitung itu 3,3 dan Z1 min alpha itu 1,645. Sehingga karena Z hitung lebih dari Z tabel, maka terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Itu ya nulisnya, kayak gitu. Terdapat cukup bukti untuk menolak H0, terus kesimpulannya disebut deh. Di kesimpulan berarti kita tinggal menyebut, kita pakai H1 ya, berarti rata-rata cowok men who use TM meditate. Jadi rata-rata cowok menggunakan TM meditate more than 8 hours per week. Gitu kesimpulannya yang ini. More than gitu deh. Ya banyak kesimpulannya. Pakai apa ya? Kesimpulannya yang dikuningin deh. Sorry. Kesimpulan ini. Men use TM meditate more than hours per week. Men use TM ini kesimpulannya. Itu ditulis gitu.
sekalian, karena di soal itu kalau misalnya pakai aturan yang enggak, misalnya kalian ngerjain UAS, PSD kayak gitu, ya kayak gini pakainya. Pakai ini aturan Z hitung. Nah, karena ini latihan, itu dimintanya pakai p-value. Nah, di sini kalau p-value itu apa ya? Kalau p-value itu aturannya tadi kan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa kan. Sebenarnya p-value itu apa? P-value itu probabilitas kita dapat nilai yang lebih ekstrim daripada nilai statistik hitung kita. Statistik hitung itu yang nilai ini yang Z hitung itu. Gitu. Itu pengertian dari p-value. Oke, jadi ketika kita nyari p-value, caranya adalah kita kan berarti kan nilai yang lebih ekstrim dibanding statistik hitung kita. Kita kan dapat 3,3 ya tadi. 3,3 kan itu kalau misalnya di tabel distribusi ini itu kan dia pasti ada di sebelah positif kan, sebelah sinilah gitu kan. Nah, makanya itu pakai yang lebih besar dari probabilitas Z lebih besar dari statistik hitung kita 3,33. Nah, karena tabel distribusi Z, kalian juga udah belajar kalau tabel distribusi Z itu dia pakai kurang dari kan. Nah, maka dari itu, kurang dari, jadi kita pakai ini, sifatnya ya, udah biasa, udah familiar juga. Habis itu, kita tinggal lihat di tabel. Z kurang dari 3,33. Kita ke tabel distribusi Z. Takut ada yang nanya, cuman volumenya kecil. Oke, tabel distribusi Z 3,33, ini 3,3 seperti ini. Itu karena kan ini 0,0 ya, terus ini 3,3 langsung. Ya udah dapat 0,9. Salah ini mah 3,30 ya. Ya. Itu 3,30. Oke. 3,33 berarti 0 ini 0 1 2 3 berarti ini 3,33. Itu dapat hasilnya segini. Dapat hasilnya segini, tinggal dikurang. P-value-nya segini. P-value ini lebih kecil nggak dari alfa kita? Iya kan? Ya udah, berarti H0-nya ditolak. Terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Itu tulis kesimpulannya sama yang kuning tadi. Sama kayak gini. Men use time meditate more than 8 hours per week. Gitu. On average ya boleh kalau ditambahin. On average, men use bla 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 more than 8 hours per week. Oh, sorry. Manggarai sih. Tahu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Di satu soal. Aduh. Ada yang mau ditanyakan? Bentar ya. Oke. Ada nggak ada? Yang lanjut. Aku pilih soal yang cukup menantang sih. Ini oke. Ini oke sih. Ini deh. Soal ini sebenarnya bingung di bentuk hipotesisnya aja, karena ketika kita lihat yang ini itu kan kebanyakan gak sih ya, karena kayak yang dua populasi kadang emang kadang ngejelimet hipotesisnya gitu, harus diperhatiin. Tapi nggak apa-apa, kita baca datanya. Ini apa nih? Produksi film Company 1 dan 2. Test the hypothesis that the average running time of films produced by Company 2 melebihi
average running time dari film yang diproduksi sama company pertama. By 10 minutes. Ini by 10 minutes apa tuh kan? Masih bingung kan? By 10 minutes. No. By 10 minutes. Against the one-sided alternative that the difference is less than 10 minutes. Nah, sebenarnya kalau kita misalnya tutupin ini, apa ya, kayak nggak ada detail ini, itu pasti kita bakal mikir, kita bakal menguji, kan perintahnya test the hypothesis ya. Kita pasti bakal mikir ini H1-nya gitu loh. Karena biasanya kan yang diujikan sama peneliti tuh emang H1-nya. H0 tuh hipotesis selamanya gitu kan. Sebenarnya kalau nggak ada keterangan begitu. Kalau kayak gini, ya gitu kan, kayak kita nggak baca kalimat lengkapnya, kita mungkin bakal berpikir kalimat yang ini itu adalah H1-nya. H0-nya tinggal lawannya. Jadi kayak tentuin tuh pertama-tama, step pertama kalau uji hipotesis itu H1-nya dulu. Karena H0-nya tinggal pikirin aja lawannya apa, lawan dari H1. Nah, ketika kita lihat ini, kalimat yang ini, itu kita mungkin berpikir kalau itu H1-nya. Kita tulis dulu hipotesis yang kalimat ini, entah itu H1, entah itu H0, kita tulis dulu. Berarti kalau kayak gini kan, running time of films produced by company itu melebihi company one by 10 minutes. Benar enggak? Yap, benar. Ini kan gini ya, kayak dari kalimat ini kita nangkepnya begitu. Gitu. Nah, tapi di sini ada tambahan nih. Against the one-sided alternative that the difference is less than 10 minutes. Berarti kan kayak kita udah nentuin H0 ya. Kita tinggal tentuin apa ya? Tinggal tentuin lawannya aja kayak gimana ya? Against the one-sided alternative that the difference is less than 10 minutes. Berarti kan kalau kayak gitu jatuhnya kan berarti perbedaan antara company 2 dikurangi company 1 itu kurang dari 10 menit. Ya nggak sih? Kalau dari kalimat yang ini. Itu bukan. Gitu kan? Nah, karena kayak gini, tadi diminta itu yang alternatif, one-sided alternatif, di sini alternatif itu adalah yang ini yang hijau ini, maka ini tuh udah pasti ini bakal jadi H1-nya. Itu, terus tadi kan kita juga udah menentukan kalau H0-nya tuh bakalan kurang lebih kayak gini ya. Yang atas ini H0-nya. Tapi, dalam bentuk H0 kan tadi udah aku mention juga kalau misalnya bentuk H0 tuh harus ada sama dengan. What sih? Oh, tiba-tiba begini. Sorry. Aduh. Oke, tadi kan aku juga udah mention kalau H0 tuh pasti bentuknya ada sama dengannya. Entah begini, whatever, pokoknya ada sama dengannya. Maka dari itu kita bisa nentuin dari kalimat pertama kita tinggal tambahin sama dengan aja. Karena H1-nya kan udah pasti ini. Itu cara nentuin hipotesis ini. Oke. Itu hipotesisnya. Kita udah tentuin di sini ya sama. Oh, atau gitu dari sini biar paham juga. Kan kalau kayak gini kalau misalnya kalian pindah ruas itu dia bakalan jadi min 2 min 1 lebih dari sama dengan 10. Betul? Bentuknya sama kayak yang ini, yang di kiri sini. Kan? Nah, kita pindahin ke sini. Tuh, kita pindahin ini, kita hapus ya. Kita hapus terus kita lihat nih aturan penolakannya ini kayaknya lower tail. Iya betul, lower tail karena kiri. Cara mengingatnya gimana sih lower tail atau upper tail? Gampang, tinggal lihat aja kalau misalnya ininya H1-nya begini, kan berarti di kiri. Ya udah berarti itu left tail atau lower tail. Tuh. Kalau misalnya hipotesis ininya
menuju ke kanan kan, ya udah itu upper tail. Itu. Oke, terus habis itu kita lihat aturan keputusannya. Aturan keputusannya itu yang ini kita belum nentuin distribusinya dulu ya. Kita lihat aturan keputusannya itu yang aku bingung sih. Yang kiri nggak sih? Yang ini lower tail. Oke. Sekarang kita lihat kita menghitung statistik ujinya pakai apa. Kita lihat ciri-cirinya. N1-nya ini 5, N2-nya itu 7. Berarti dua-duanya kecil, kurang dari 30. Kita pasti udah langsung melihat ke distribusi T. Karena kecil. Terus apa lagi? Karena pilihannya cuma itu nggak sih? Pilihannya cuma itu. Terus variansinya, oh ya, di sini kita lihat use 0,1 alfanya diminta alfanya 0,1. Terus abis itu assume that the distributionnya itu approx ke normal dan variansinya tidak setara, unequal. Oke, berarti itu kita ini equal apa unequal ya? Takutnya kakaknya salah nulis. I think ini unequal deh. Wait. Iya deh, ini unequal deh catatannya. Ya nggak sih? Kalau ada yang bisa bantu koreksi di kelas gimana? Ini kayak unequal deh. Soalnya kenapa aku bilang unequal? Karena dia tuh mirip yang di sini. Mirip kasus ya populasi berdistribusi normal, ya kan? Kalau kalian lihat mirip. Ini unequal deh. Itu ya kan mirip banget. Kalau ada yang bisa koreksi let me know ya. Tapi aku berpikir ini pasti unequal ciri-cirinya. Pasti. Soalnya sama kayak yang kiri. Gitu. Terus habis itu kita berarti pakai distribusi T lah ya, karena ininya kurang kecil. Terus habis itu unequal variansinya. Habis itu populasinya juga approx ke normal sih. Gitu, jadi pakai T, kita tinggal hitung. Kalau udah kayak gini udah enak ya, tinggal masukin. Cara menjawabnya jangan kayak gini ya. Yang ini tuh nggak komplit. Kalian harus lengkapin kayak ini. Ini ada 6 poin yang kalian harus jabarkan dengan judulnya juga lengkap. Jangan ini kan karena belajar aja gitu. It's okay kalau belajar. Oke, tinggal ditulis statistik ujinya sama kan kayak gini. Ini cuma diputer aja 1 sama 2 gitu. Tuh. Karena kalian lihat juga kan ya posisinya kayak gini aku. Sementara yang di contoh yang ini itu satunya yang di sebelah kiri. Kalau yang di aku yang di kiri itu yang 2 nih gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Oke, udah tinggal digituin, tinggal dikurang. Tinggal dihitung ya, masukin X2-nya 110, 97,4, mu 0 ini, mu 0 yang ini, yang 10. Terus habis itu apa lagi? S-nya, variansinya, ini kan nggak diketahuin ya. Kalian hitung sendiri ya, of course. Masih ingat nggak rumusnya kayak gimana? Yang S kuadrat sama dengan 5xi min x bar kuadrat per n min 1. Maka S-nya itu nanti akan jadi akar S kuadrat dari hasil ini. Gitu. Kalian ingat kan ya? Kayak contoh yang kemarin lusa kayak gitu. Dihitung, habis dihitung tinggal dimasukin aja. Tinggal dimasukin, dihitung, dapatlah T hitungnya 1,042. Kita ketika lihat kita ketika lihat ininya, aturan keputusannya, T hitung dikurangi dari min T alpha. Gini, kita lihat T tabelnya, oh iya, V-nya derajat bebasnya itu, karena ini 2 populasi, 2 mean, dia tuh V-nya akan N1 tambah N2 dikurangi 2.
Kalau misalnya satu populasi, dia pasti akan N-1 aja. Itu, karena ini N1 plus N2 min 2, berarti kita tinggal tambahin ya, 5 tambah 7, 10. 5 tambah 7, 10. 5 tambah 7, 12. Dikurangi 2, sama dengan 10. Ini 10, kita tinggal tulis T alpha V sama dengan ini. T alpha-nya tadi 0,1, V-nya berarti ini adalah 10. Yang ini. Oke, kita sekarang lihat tabel. Distribusi T 0,1, V-nya 10. 1,372. Ini ya. Ini. Gitu, alpha 0,1, V-nya 10, 1,372. Habis itu berarti tolak 0 jika T hitung kurang dari min T tabel. Kita punya T hitungnya tadi 1,042 dan minus T tabelnya itu minus 1,372. Sehingga H0 gagal ditolak nggak? Iya kan aturan keputusannya gini. Itu karena gagal ditolak, maka H0 gagal ditolak, maka kesimpulan yang benar kan yang ini ya. Jadi kita bisa menyatakan kalau misalnya rata-rata company 2 itu melebihi company 1 sebanyak 10 menit. Sebanyak lebih dari 10 menit. Sebanyak lebih dari 10 menit. Begitu. Nulis kesimpulan bisa pakai titik 3, bisa ditulis kesimpulan. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Oke. Mungkin satu soal terakhir kali ya. Yang paling susah, of course. Ini deh. Yang 2 mean yang pakai yang berpasangan. Oke, sebentar. Oke. Jadi penelitian ini melibatkan 15 laki-laki. 15 mahasiswa laki-laki. Di mana dia tuh who were trained to make a continuous horizontal right to left arm movement from a micro switch to a barrier. Ya, intinya dites. Terus habis itu laki-laki 15 laki-laki itu setiap pesertanya itu diuji sebanyak 5 kali untuk pokoknya ada privatik sama post. Intinya itu ada soal kalau misalnya ada pre dan post itu udah obvious banget bakalan pakai yang sebelum kondisi di sampel yang sama dan kondisi sebelum dan sesudah biasanya itu dia pakai yang ini observasi berpasangan, paired observation, pasti pakai ini. Oke. Ini pre dan postnya. Habis itu an increase in the mean absolute time difference when the test is performed under post condition would support the claim that practice under fatigue condition distort mechanism that govern performance. Assuming the population to be normally distributed, thus this claim. Wah, ini ribet sih. Maksudnya kayak gimana ya? Kita harus nentuin dulu H1-nya gimana. Increase in the mean absolute time difference when the test is performed under post condition.
Oke, di situ udah dapat dulu tuh. Ketika kita ketika kita dalam kondisi pause ini, apakah akan increase sesuatu yang dites itu nggak sih? Nih kayak kalian nangkep gak ya? Practice under fatigue. Nih jadi practice under fatigue gimana ya? Intinya adalah ini pingin lihat apakah rata-rata ketika kondisi pause apakah ketika kondisi pause itu bakalan lebih dari Mion Pre gitu. Apakah bener nggak sih? Jadi ketika nih di sini loh, jadi waktunya itu bakalan meningkat, bakalan increase, bakalan meningkat ketika dalam kondisi pause. Jadi yang mau dites apakah klaim ini benar gitu. Apakah klaim kalau ini benar gitu. Jadi yang mau dites adalah itu. Dan tadi kan udah di-mention yang dites dalam peneliti itu biasanya dimasukin ke H1. That's why ini adalah H1-nya. Ini adalah satunya, berarti H0-nya tinggal lawannya. Tinggal lawannya, berarti H0-nya itu adalah mu pause kurang dari sama dengan mu pre. Itu karena H1-nya dari kalimat ini sih. Oke. Kalau ngomongin kayak gini, berpasangan, biasanya kita tulisnya tuh mu pre kurang dari mu pause. Ini gini. Kalau kalian nulis di soal, nulis sama dengan kayak gini, pakai kurung kayak gini. Itu namanya jika dan hanya jika. Ini kalau pindah ruas. Ini kalau pindah ruas, gini. Yang ini jadi mu pre kurangi mu pause. Kurang dari 0. Nah, yang ini juga setara, kita bisa tulis ini DI lebih dari 0, khusus yang berpasangan ya. DI, jangan numpuk-numpuk lagi. Oke, kita kesini aja deh. Kita bisa tulis yang atas itu jadinya DI lebih dari 0, dan DI itu kurang dari 0. D apa DI ya? D aja kayaknya it's okay sih. D. Ini H0, ini H1. Jadi apakah gini? Apa sih? Gini, ini untuk kasus yang berpasangan. Gitu. Oke. Terus habis itu karena kita udah pakai obvious, pakai yang distribusi T ini, kita tulis dulu deh yang kita ketahuin apa N1 dan oh ya karena ini ngomongin DI dan kita menyebutkan kalau DI itu adalah kondisi pre dikurangi kondisi post, maka kita tinggal kurangi aja yang ini. Saya kurangi post semuanya. Kita kurangi kan kayak ini pre dikurangi post berapa? 67, bener kan? Habis itu 90 kurangi 59 segini, kita kurangi ini sama ini semuanya, semuanya. Habis itu udah dapet tuh DI masing-masing. Udah dapet DI masing-masing. Habis itu kita nanti bisa hitung D-bar-nya. Begitu. D-bar N-nya kan sama-sama 15 ya, of course karena ini berpasangan. Ini dijumlahin, dapat kita D-bar-nya. D-bar-nya yang segini. Hitung di kalkulator. Nah, terus ngukur standar deviasinya, kan tadi kita juga tahu ya kalau standar deviasi itu adalah maksudnya ini variansinya itu adalah sigma xi min x bar kuadrat per n min 1. Ketika kita mau ukur standar deviasinya kan tinggal kita akarin. Tadi kita dapat rata-ratanya berapa segini. Berarti tinggal tadi kita punya pengamatan pertama 67.
minus 54,133 jadi plus, bla 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 sampai paling ke belakang. Minus 15 minus 54,133 kan jadi ya plus ya. Habis itu per n-1. N-1-nya itu adalah ini. 15 kurang 1. Kenapa nggak 30? Karena ini kan konteksnya sampelnya berpasangan. Jadi dia pakainya 15 karena kan n-nya 15 gitu. N1 sama N2 sama dengan 15 gitu. Kita hitung dapat standar deviasinya itu adalah 83. Oke, kita tinggal masukin aja. D-barnya tadi kita dapat minus 54,133. DO-nya itu yang ini. Kita tadi dapat ini 0. DO-nya 0. Habis standar deviasinya tadi kita dapat 83, 83 pas. Habis itu N-nya tadi kita dapat 15. Oke, kita hitung kita dapatlah segini. Oke, sekarang kita lihat ini ujinya adalah uji lower. I think ini minus gitu. Aturan keputusannya tolak H0 jika T hitung kurang dari T alpha. Benar kan ya? Minus T alpha. Yang ini, yang aturan sebelah kiri ini. Oke. Kita tadi dapat kita belum hitung V-nya. V kan N-1. Berarti N-1 itu sama dengan 15 dikurangi 1 sama dengan 14. V-nya dapat 14, berarti tinggal kita lihat ini di tabel. Kita guna di sini belum aku kayak sepertinya belum nulis. Nah ini ditulis juga kita gunain alfa berapa. Kita gunain alfa 0,05. Kita lihat di tabel. Perlu ditunjukin juga nggak tabelnya? Tabelnya apa deh? Oke, 0,05 dan 14. 0,05 dan 14. Mana tuh? Ini yang 1,761. Jangan lupa karena ini left, kita tambahin minus. Kita tambahin minus. T hitung kita dapat segini, minus 2,5 lebih kecil daripada ini kita nggak? Iya kan? Betul kan? Sehingga terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Sehingga kita bisa mengatakan increase in the mean absolute. Sehingga kita bisa mengatakan ini, sehingga dapat dikatakan ini gitu. Tulis kesimpulannya seperti itu. Kalau misalnya mau cara pakai p-value, ini kayaknya aku dapat p-value tuh dari kalkulator ini deh, kalkulator distributif gitu. Nah, tadi kan kita menghitungnya pos kurang pre ya. Sebenarnya kita juga bisa, kalau kalian perhatiin, ini tuh ekuivalen sama yang ini. Ya kan? Sama aja kan? Itu, ini ada cara duanya. Kayak sama aja, cuma ditukar-tukar aja. Ujung-ujungnya H0 juga ditolak. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Permisi, Kak. Oh, iya. Itu untuk menentukan DI-nya pre dikurangi pos itu Masih bingung gimana ya? kan harus pre dikurangi pos atau kebalikannya juga bisa? Kebalikannya juga bisa. Atau cara taunya gimana? Nah, sebenarnya ini lebih ke cara menentukan H1 lagi sih. Tadi ini kan di sini ingin dilihat apakah kita hapus ya. Apakah increase in the mean absolute time, apakah dalam kondisi under post ini bisa mensupport klien kalau misalnya kondisi iya sih itu confuse bentar. Ya. Let me check.
Bentar. Yang membukanya di foto. New post lebih dari new pre. Nah, jadi ini tuh ingin menguji apakah setelah kelelahan, setelah post itu waktunya tuh apa ya, ingin menguji apakah waktu rata-rata uji satu arah, hipertesis kanan. Nah, oke. Wait. Iya Kak, kayaknya bisa dua-duanya. Soalnya saya post dikurangi pre, Yes. hasilnya juga sama, tolak Yes. H0, tapi Yang bawah bedanya ini di kan D-bar-nya dapat minus. D-bar-nya dapat minus. Oh, berarti aku salah ngitung ya. Oh ya, Iya, kalau yang ini aku ngitung pre kurang post minus ini tadi. Kamu ngitung apa? Post kurang post pre. dikurang pre. Oh ya? Oh, hitunganku kebalik ya. Yang post kurang pre malah positif. Yang kalau post kurang pre itu D-bar-nya positif, terus statistik uji T-nya juga positif. Tapi Yang post angkanya kurang sama, pre. angkanya sama. Cuman Iya. Oke. Jadi gini. Jadi ini penelitiannya itu ingin menguji apakah waktu setelah kelelahan, apakah setelah kondisi post ini itu rata-rata waktunya itu lebih besar daripada sebelum kelelahan. Jadi ini post kelelahan, post lelah, dan ini yang ini tuh pre kelelahan, begitu. Jadi ini yang mau diuji, bener nggak kondisinya tuh kayak gini, waktu setelah kelelahan lebih dari sebelum kelelahan. Nah, kita kan pengen menguji hipotesis ini ya. Nah, kalau peneliti biasanya yang ingin diuji itu ditaruhnya di H1. Itu makanya kita dapat H1-nya tuh kayak gini bentuknya. Nah, generalisasi dari H1 ini ke DI-DI-an itu bisa apa ya? Bisa dua asumsi, bisa dua jalan, two way gitu, kayak ini kalau kita mau bilang ini jadi kalau kita main pindah ruas ya. Kita bisa katakan ini min push kurang min pre lebih dari 0, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita pindahin ini semua ke kanan, kita juga bisa bikin jadi 0 lebih dari mu pre dikurangi mu post kan. Setara nggak dua-duanya? Ekuivalen kan? Nah, yang kedua ini kalau misalnya kita puter, kita dapat lah mu pre dikurangi mu post lebih dari 0. Ya nggak? iya, Sorry. balik. Wait. Ya, kurang dari 0. Mu pre kurang mu post. Wait. What? Mu pre dikurangi mu post. Iya, kurang dari 0. Ya kan? Iya, Nah, jadi tuh ada dua jalan nih. Ada dua H1 yang kita temukan bisa ini dan bisa ini. Nah, cara bedanya gimana? Ujung-ujungnya DI-nya tuh bisa dua cara, makanya aku tulis di sini, bisa pre kurang post dan post kurang pre. Itu kalau kita misalnya kita mau pakai yang post kurang pre, yang H1-nya kita mau pakai post kurang pre, itu pasti kita jalan DI-nya itu kita bakalan pakai yang post kurang pre juga. Gitu. Kalau misalnya yang H1 kita mau pakai yang bawah, yang pre kurang post, itu kita pasti pakai yang pre kurang post juga. Nah, di sini makanya aku tulis ada dua cara. Kenapa? Karena yang atas aku pakai yang biru, pakai yang ini yang pre kurang post ini, H1-nya ini. Itu. Sementara yang cara dua, aku pakai yang post kurang pre. Pakai yang post kurang pre, dan hasilnya sama-sama H0-nya ditolak.
gitu. Nanti kan bedanya meskipun hipotesisnya jatuhnya kayak beda, tapi kan jalan ke bawahnya tuh aturan keputusan dan sebagainya itu kan bakalan ngelurusin jalan tersebut gitu aja ya. Semoga bisa dipahamin sih. Bisa nggak? Oh, oke. Nah, berarti sebenarnya menentukan H1 itu yang ditanyakan soal ya. Iya, umumnya. Terus buat H0-nya tinggal kebalikannya aja. Betul, betul banget. Kalau kan biasanya soal apa alfanya diketahui, tapi kalau ini nggak diketahui soal tapi dapat cara tahu 0,05-nya gimana? Alpha itu kan alpha yang digunakan biasanya ada 3. Dia tuh bisa 0,05, 0,01 dan 0,1. Umumnya diambillah jalan tengah biasanya itu 0,05. Tapi apakah kamu boleh pakai 0,01? Tentu aja boleh. Tapi kamu harus tulis juga pas kamu nulis jawaban kamu gunain alfanya berapa. Makanya pas aku tulis di sini di mana ya? Di review materi di sini. Mana? Nah, di sini kalian tuh wajib banget nulis 6 komponen ini karena di sini tuh ngebantu dosen buat ngelihat kalian juga pakai alfanya berapa gitu. Tapi kalau nanti alfanya beda kan nanti titik kritisnya beda juga. Ya, itu pertanyaannya bagus sih. Kayak kalau misalnya penggunaan alfa beda bisa mempengaruhi ke keputusan kan. Nah, sebenarnya ini balik ke definisi dari alfa. Alfa itu mana ya? Aku nulis kayak ya. Jadi, alfa itu Jadi alfa itu pada dasarnya dia tuh adalah suatu probabilitas. Alfa itu adalah probabilitas yang nilainya umumnya bisa gunain. Ada 3 inilah kalau di software R kalau kalian coba. Nah, alfa itu probabilitas apa? Probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. Coba kalian lihat probabilitas menolak H0 padahal H0 benar. H0 ditolak tapi H0 benar. Jadi kan ini kayak nggak boleh dong. Maksudnya kayak salah dong semakin. Nah, kayak masa kita menolak H0 tapi kita tahu kalau H0 benar. Kan harusnya kalau H0 benar kita harusnya itu diterima kan. Nah, maka dari itu kenapa alfa yang baik sebenarnya itu adalah alfa yang paling kecil. Jadi alfa itu sebenarnya adalah tingkat kesalahan. Adalah suatu kesalahan yang makin bagus tuh kalau makin kecil. Jadi kalau misalnya dalam penelitian ya makin bagus tuh 0,01 makin bagus gitu. Makin kecil alfanya suatu penelitian tuh pada dasarnya makin bagus. Kalau kalian nanti misalnya skripsi ini atau apa, kalau kalian misalnya ke skripsi atau apa gitu, pemilihan alfa itu penting banget. Nah, tapi masalahnya ketika kalian nanti skripsi, apalagi mungkin kalian bakal ngomongin distribusi normalitas gitu nanti itu masih berapa tahun lagi, itu susah nyari sesuatu tuh yang alfanya tingkat kecilnya tuh 0,01 itu susah banget. Sedangkan 0,1, 0,05 itu juga susah banget, makanya digunain 0,1. Karena dia tingkat toleransinya lebih besar. Tapi kan kita tahu ya kalau dari sini tuh alfa tuh sebaiknya makin rendah makin bagus buat suatu penelitian, buat sesuatu itu. Nah, makanya penentuan alfa itu emang betul bisa membedakan suatu keputusan. Tapi apakah kalau keputusannya beda, masalah? Ya nggak apa-apa, karena kan alfa yang digunakan juga beda. Gitu sih, semoga menjawab sih. Berarti bisa dibilang sederhananya itu kalau misalnya H0 alfa itu tidak diketahui soal, pakainya Yes. yang 0,05. Yes. Di luar itu biasanya diketahui soal. Ya. Tapi kalau sih kalau kamu mau nyoba gitu kayak pakai alfa lain. Lah, pakai alfa lain gitu, bisa oke kok.
Paling beda sama teman aja. Tapi nggak apa-apa. Serius nggak apa-apa. Semoga menjawab ya. Oke Kak, sudah. Thank you. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ditungguin sampai 09 deh ya. Soalnya kita cuma ada satu responsi lagi dan satu lagi responsi itu bukan sama aku, sama Sinta. Dan itu materinya udah beda banget sama ini. Udah kalian mungkin juga udah belajar kali ya ANOVA regresi atau belum? Itu makanya kalau bisa ditanyain sekarang aja. UASnya juga bentar lagi kan. Ya karena udah 09 nggak ada yang mau ditanyain. Aku cukupin hari ini. Thank you buat yang udah join. Maaf mengganggu long weekendnya. Ya. Terima kasih Kak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.